Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kami diberikan kelancaran dalam proses pembuatan video presentasi ini. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumul akhir. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. Saya, Rahmawati, dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C, akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak, tujuan, dan ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti perilaku, tabiat, budi pekerti, atau perangai. Sedangkan dalam istilah, yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai jenis perbuatan dengan gampang dan mudah, dengan tidak membutuhkan pertimbangan dan perenungan. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari definisi di atas, maka akhlak dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akhlak merupakan perbuatan yang sudah tertancap dalam jiwa manusia, sehingga sudah menjadi watak dan kepribadiannya. Sehingga apabila seseorang dikatakan memiliki akhlak tertentu, maka ia akan senantiasa memperlihatkan akhlak yang disandingkan kepadanya. Contohnya, apabila seseorang dikatakan memiliki akhlak rendah hati, maka dalam kesehariannya sifat itulah yang akan tampak dari dirinya, tanpa memandang dalam kondisi apapun atau sedang dalam berhadapan dengan siapapun. Yang kedua yaitu akhlak bersifat mudah untuk dikerjakan. Artinya, seseorang yang dikenal memiliki akhlak tertentu tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukannya. Contohnya, orang yang dikenal dermawan itu tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kedermawanannya. Artinya, tidak akan mengalami kesulitan dalam hatinya untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya atau hartanya untuk yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu akhlak dalam pelaksanaannya yaitu dilaksanakan secara otomatis, artinya tidak melalui pertimbangan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari mempelajari ilmu akhlak ini menurut Mustafa Zahri yaitu untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci, bersih, bening, seperti cermin. Akhlak juga bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, serta dapat membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, akhlak yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah. Yang kedua yaitu akhlak yang berkaitan antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau secara individual dan manusia dengan hubungannya dengan manusia yang lain. Yang ketiga yaitu akhlak yang berkaitan antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Baik, yang pertama yaitu akhlak yang berkaitan dengan hubungannya antara manusia dengan Allah. Akhlak kepada Allah diantaranya yaitu 1. Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu tunduk dan patuh atas segala yang diperintahkan oleh Allah. Artinya melaksanakan segala yang diperintahkannya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu berserah terhadap segala ketentuan Allah. Artinya kita tidak boleh seuzon atas segala yang sudah Allah tentukan kepada kita. Kita harus bisa menerimanya. Yang keempat yaitu kita harus bisa bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Yang kelima yaitu kita harus bisa mempunyai rasa cinta, pengharapan, serta rasa takut kepada Allah.
Yang kedua yaitu akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama yaitu akhlak terhadap diri kita sendiri. Kita harus bisa menghargai, menghormati diri kita sendiri sebelum kita menghormati orang lain. Selanjutnya, kita harus bisa mengontrol diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang sudah jelas dilarang, dan hal tersebut dapat merugikan diri kita. Selanjutnya, kita harus bisa bersikap adil terhadap diri kita, tidak memaksakan segala sesuatu yang kita tidak bisa untuk melakukannya. Yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga. Dalam hal ini khususnya kepada kedua orang tua. Kita harus bisa menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Tentu bukan hanya sekedar pemaparan saja, tetapi kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realita yang ada, semakin hari semakin tinggi saja tingkat dekadensi moral khususnya kepada orang tua. Dalam Al-Quran, kita dilarang untuk hanya sekedar berkata saja kita dilarang, apalagi kita sampai membentak, bahkan ada yang sampai menganiayanya. Tidak usah jauh-jauh mencontohkan. Mungkin saja kita yang seperti itu, atau mungkin saya, atau mungkin kalian. Tentu dengan kita belajar akhlak ini diharapkan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dapat menghormati kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya yaitu kita harus biasakan diri untuk berpamitan kepada kedua orang tua. Mengapa seperti itu? Mungkin itu merupakan suatu hal yang sepele, tetapi akan berdampak sangat signifikan. Karena dengan kita berpamitan, kita secara tidak langsung kita menghargai kedua orang tua kita sebagai orang yang lebih tua. Nah, yang ketiga yaitu akhlak terhadap sesama masyarakat atau dalam masyarakat. Dalam hal ini kita hidup bermasyarakat, artinya kita hidup bersosial, tidak hidup sendirian. Dalam hal ini kita harus menerapkan akhlak-akhlak, diantaranya menjalin silaturahim yang baik, menjenguk apabila ada yang sakit, serta saling menjaga antar kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu akhlak yang berkaitan antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu kita harus menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan di sekitar kita. Karena apa saja yang kita upayakan, kita menjaganya, manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu usahakan jangan membuang sampah sembarangan, karena hal tersebut dapat mencemari lingkungan kita, utamanya sampah plastik. Nah, bagaimana menyiasatinya? Usahakan kita membuat lubang galian sendiri untuk tempat sampah, yang kemudian apabila sudah full kita bisa menimbunnya dengan tanah. Jangan membuang sampah pada aliran air yang ketika hujan akan menyumbat aliran air tersebut dan menguap tentunya. Selanjutnya yaitu etika, moral, dan kesusilaan. Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari etika, moral, dan kesusilaan. Di antaranya yaitu yang pertama, etika. Menurut Suganda Purbawacaka mengemukakan bahwa etika adalah filsafat nilai atau kesusilaan tentang baik buruk, serta mempelajari nilai-nilai dan juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu moral. Menurut James Rahel mengemukakan bahwa moral adalah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yaitu untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal. Sedangkan kesusilaan menurut Fudiartanta adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.